Bertemu lagi dengan saya Pak Paul Tukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan ini saya akan coba berbagi terkait penyusunan soal-soal host. Untuk menyusun soal host, penulis soal dituntut dapat menentukan kompetensi yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan dijadikan dasar pertanyaan. Ya, itu ya. Jadi pertanyaan tersebut disertai stimulus yang tepat dalam konteks tertentu sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Nah, selain itu, materi dengan penalaran tinggi yang akan ditanyakan tidak selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Sehingga dalam penyusunan soal host itu dibutuhkan penguasaan materi ajar, keterampilan dalam menulis soal, atau konstruksi soal, dan kreativitas guru dalam memilih stimulus soal-soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar satuan pendidikan. Ya, langkah-langkah dalam menyusun soal host itu terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, menganalisis KD. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, memilih stimulus yang tepat dan kontekstual. Yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Yang kelima, membuat pedoman penskoran atau rubrik dan kunci jawaban. Nah, kelima hal ini akan kita lihat satu persatu. Ya, kita lihat yang pertama adalah menganalisis KD. Bagaimana menganalisis KD? Ya, untuk menganalisis KD diawali dengan menentukan KD yang terdapat pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Selanjutnya, KD yang sudah ditentukan dianalisis berdasarkan tingkat kognitifnya. Nah, tidak semua KD yang terdapat pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 itu berada dalam tingkat kognitif yang sama. KD yang berada pada tingkat kognitif C4 dalam hal ini menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi atau mencipta, itu dapat disusun soal HOTS. Sedangkan KD yang berada pada tingkat kognitif C1 mengingat, C2 memahami, dan C3 menerapkan, tidak dapat langsung disusun soal HOTS. KD tersebut dapat disusun soal HOTS bila sebelumnya dirumuskan terlebih dahulu IPK pengayaan dengan tingkat kognitif C4, C5, dan C6. Ya, berikut saya kasih contoh atau kerangka analisis KD. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama, Bapak Ibu Guru dapat melihat KD yang ada dalam program semester Bapak Ibu. Cari
KD yang host. Jadi KD host tadi sudah ada penjelasan sebelumnya bahwa yang ada pada proses berpikir siswa C4, C5, dan C6. Kita pilih KD itu. Yang berikut setelah pilih KD, maka kita analisis tingkat kognitif yang akan diukur. Jadi lihat KKO-nya. Dia ada pada C berapa? C4K, C5K, C6K. Yang ketiga baru kita coba rumuskan IPK. Kita rumuskan IPK. Jadi IPK dalam penyusunan soal HOTS itu dikembangkan menjadi ada 3 tahap juga. Ada namanya IPK pendukung, ada IPK pengunci, dan ada IPK pengayaan. IPK pendukung itu IPK yang membantu siswa memahami indikator kunci dan juga dinamakan indikator prasyarat. IPK kunci merupakan target kompetensi dasar yang harus dapat tercapai sebagai standar minimal kompetensi yang dicapai. Berarti kompetensi dasar yang kita bawakan itu terjawabnya ada di IPK kunci. Sedangkan IPK pengayaan tidak wajib, begitu ya, tidak wajib dibuat, tergantung KKO-nya. Baik, jadi untuk menganalisis KD, yang pertama-tama kita tentu menentukan pasangan KD dan target pada KD. Di sini saya ambil contoh salah satu kompetensi dasar pada mata pelajaran matematika ya. Misalnya KD pengetahuannya adalah menganalisis barisan dan deret aritmatika. Itu di KD pengetahuan. Sedangkan di KD keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, ini kompetensi dasar. Lalu bagaimana kita membuat target pada KD? Oke, kita mulai di KD pengetahuan. Baik, tadi KD pengetahuannya adalah menganalisis barisan dan deret aritmatika. Maka dari KD ini kita tidak menghilangkan, tapi kita hanya membuat target pada KD. Maka kalimat ini akan dipisahkan atau dipecahkan menjadi 2 ini. Sehingga target KD-nya yang pertama menganalisis barisan aritmatika, yang kedua menganalisis deret aritmatika. Ya. Jadi itu cara bagaimana membuat target KD. Tujuannya adalah supaya fokus kita saat pembelajaran di kelas itu sesuai dengan kompetensi apa yang mau kita harapkan. Ya, itu tujuan daripada target pada kompetensi dasar ya. Oke, begitu juga kita buat pada KD keterampilan. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Ini juga dapat kita buat target pada KD-nya, yakni menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika, itu yang pertama. Lalu yang keduanya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika. Nah, jadi begitu saja.
untuk membantu kita atau memberikan fokus kita kompetensi yang kita dapat pada proses pembelajaran berlangsung. Oke, jadi setelah kita menentukan target pada KD, yang berikut kita membuat analisis KD. Di sini saya sajikan ada gambar kotak berwarna ya. Kotak berwarna ini itu penjelasannya itu hubungan dari dimensi proses kognitif dengan dimensi pengetahuan. Jadi di bagian bawah ini mendatar itu dimensi proses kognitif, ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Sedangkan di tegak lurusnya adalah dimensi pengetahuan. Ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Ya. Tujuan dibuat ini itu adalah untuk menentukan IPK-nya ya. IPK daripada kompetensi dasar yang tadi kita mau ajarkan. Yang kita lihat di sini adalah soal kata operasional. Pada KD 3.5 tadi, itu kata operasionalnya adalah menganalisis. Nah, berdasarkan KKO atau kata kerja operasional itu, maka tingkat atau proses kognitifnya dia berada pada level C4. C4 karena menggunakan kata kerja operasionalnya adalah menganalisis. Lalu kenapa dia ada di kotak yang ketiga ya dari bawah, lalu dia ke kirinya ada di prosedural. Nah, itu ya. Artinya bahwa dalam proses penjelasan materinya nanti, menganalisis barisan deret aritmetika ini atau barisan dan deret aritmetika ini, dia lebih condong kepada prosedural. Gitu ya. Artinya bahwa KD ini adalah KD host. KD host. Karena dia berada pada C4 dengan proses atau dimensi pengetahuannya berada pada level prosedural. Nah, bagaimana menentukan IPK-nya? IPK-nya paling tidak harus kita cari bagaimana sampai peserta didik menganalisis itu. Berarti kita cari kata kerja operasional yang levelnya berada di tingkat bawahnya. Sehingga di sini ada mengidentifikasi pertama, di C2 memahami, lalu di dimensi pengetahuannya adalah masih bersifat faktual. Lalu di C3-nya itu menentukan barisan aritmetika dan juga deret aritmetika pada level atau dimensi pengetahuannya adalah konseptual. Ya. Untuk IPK tentang mengidentifikasi dan juga menentukan ini, dia tidak masuk pada IPK untuk menjawab kompetensi. Dalam hal ini IPK kunci. IPK kuncinya ada di menganalisis. Karena tujuan pembelajaran kita adalah siswa harus menganalisis. Kenapa? Karena KD ini KD host. Jadi IPK yang sebelumnya itu hanya untuk menjadi semacam prasyarat sehingga siswa atau peserta didik dapat memahaminya lalu bisa menganalisis barisan dan deret aritmetika itu.
Oke, jadi kita harus mencari korelasi ya antara dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Ya. Jadi seperti itu. Bagian indikatornya, IPK-nya. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa ada korelasi antara dimensi proses berpikir siswa C1 sampai C6 dan juga dimensi pengetahuan. Nah, di sini tadi saya bilang tadi soal mengidentifikasi, maka dia ada di IPK. IPK namanya IPK pendukung, IPK kunci, dan juga ada IPK pengayaan. Nah, IPK ini ada IPK pendukung, IPK kunci, IPK pengayaan ini yang menjadi atau yang dapat kita pakai untuk membuat sebuah soal host itu adalah IPK kunci. IPK pendukungnya itu kita tidak usah menggunakannya, tapi yang kita pakai adalah IPK kunci dalam hal menganalisis tadi. Sehingga indikatornya di sini adalah memecahkan, kata operasionalnya memecahkan masalah berkaitan dengan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep barisan aritmetika, dan juga memecahkan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep deret aritmetika. Lalu IPK pengayaannya itu tidak wajib. IPK pengayaan tidak wajib. Begitu juga di KD keterampilan. KD keterampilan juga kita akan buat IPK pendukung, IPK kunci, dan IPK pengayaan. Begitu. Sama dengan di atas tadi. Jadi menentukan IPK atau kata kerjanya, kata operasionalnya itu berdasarkan kata kerja dari KD, kompetensi dasar. Kalau kompetensi dasar itu sudah host, maka kita akan menyusun soalnya menjadi soal host. Tapi kalau kompetensi dasarnya itu masih levelnya di C3 ke bawah, maka dapat kita lakukan atau kita naikkan level atau proses berpikir siswanya. Kita bisa tingkatkan kata kerja operasionalnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk menyusun soal host itu kita lihat KD-nya. Kalau KD-nya sudah host, maka kita akan menyusun indikatornya, IPK-nya, lalu rujukan kita dari situ menuju ke soal bagaimana kita menyusunnya. Tetapi kalau KD kita belum memenuhi yang namanya host, maka di IPK ini kita akan meningkatkan dia punya kata kerja operasional. Pendasaran kita kata kerja operasionalnya ada di kata kerja operasional menurut Anderson. Jadi Bapak Ibu bisa cek di situ. Baik, jadi ini gambaran singkat terkait bagaimana menganalisis KD. Jadi analisis KD sampai kita menjabarkan indikator pencapaian kompetensi. Oke. Jadi setelah kita melihat poin pertama tentang menganalisis KD, kita masuk poin kedua adalah tentang menyusun kisi-kisi soal HOTS. Ada beberapa cara menyusun kisi-kisi soal HOTS. Itu yang pertama, memilih KD yang dapat dibuat soal HOTS. Lalu yang kedua, kita menentukan lingkup materi dan materi yang terkait dengan KD yang akan diujikan. Yang ketiga, kita merumuskan indikator soal. Yang keempat, kita menentukan nomor soal. Yang kelima, kita menentukan level kognitif. Jadi ada level 1, level 2, dan level 3. Level 1 itu
proses berpikir siswanya C1 dan C2. Level 2 itu proses berpikir siswanya C3 saja. Dan level 3 atau HOTS ini untuk tingkat kognitif C4, C5, dan C6. Jadi HOTS ada di level 3. Lalu yang terakhir kita menentukan bentuk soal yang akan digunakan. Oke, jadi itu ada 6 ya. Ada 6 langkah ataupun bagian yang ada dalam format kisi-kisi soal HOTS. Di langkah ketiga, kita memilih stimulus yang tepat dan kontekstual. Terkait stimulus yang digunakan harus tepat. Artinya bahwa mendorong peserta didik untuk mencermati soal. Stimulus yang tepat itu umumnya baru dan belum pernah dibaca oleh peserta didik. Stimulus kontekstual dimaksud stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menarik, lalu mendorong peserta didik untuk membaca. Nah, dalam konteks ujian sekolah, pendidik dapat memilih stimulus dari lingkungan sekolah atau daerah setempat ya. Lalu di langkah keempat, kita menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal yang sudah kita buat. Nah, butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal HOTS. Kaidah penulisan butir soal HOTS agak berbeda dengan kaidah penulisan butir soal pada umumnya. Di mana perbedaannya? Perbedaannya terletak pada aspek materi. Sedangkan pada aspek konstruksi dan juga bahasa itu relatif sama. Dan setiap butir soal ditulis pada kartu soal. Jadi ini Bapak Ibu perlu ingat bahwa penyusunan soal HOTS itu dia berbeda dengan soal pada umumnya. Bedanya cuma terletak di aspek materi. Karena levelnya sudah HOTS, tentunya materinya juga pasti agak levelnya lebih tinggi ya. Lalu ingat itu tulisnya di kartu soal. Lalu di langkah yang terakhir dalam membuat penyusunan soal HOTS itu adalah membuat pedoman penskoran atau rubrik dan atau kunci jawaban. Nah, setiap butir soal HOTS yang ditulis hendaknya dilengkapi dengan pedoman penskoran atau kunci jawaban. Nah, pedoman penskoran dibuat untuk bentuk soal uraian. Soal uraian digunakan pedoman penskoran. Sedangkan kalau kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan ganda. Ada pilihan ganda kompleks, dalam hal benar atau salah, ya atau tidak, dan juga isian singkat. Jadi itu beberapa, ada 5 ya. 5 langkah bagaimana kita bisa menyusun soal HOTS. Jadi bisa Bapak Ibu ingat itu. Jadi ada mulai dari menganalisis KD, lalu yang kedua tadi itu menyusun kisi-kisi soal, ketiga memilih stimulus yang tepat dan kontekstual, keempat menulis butir pertanyaan sesuai ide kisi-kisi soal, dan yang terakhir barusan membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci jawaban. Oke, baik Bapak Ibu, ini saja yang bisa saya kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.